Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, topik pembahasan kali ini tentang sifat teori ekonomi. Sebelum membahas teori ilmu ekonomi lebih dalam, penting untuk mengetahui sifat-sifat umum dari teori-teori dalam ilmu ekonomi. Setiap teori mempunyai 4 unsur penting berikut ini. 1. Variabel-variabel. Pada dasarnya teori menunjukkan tentang bagaimana berbagai hal berkaitan satu sama lain. Teori mengungkapkan pandangan tentang bagaimana perubahan suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Hal-hal yang berkaitan satu sama lain dinamakan variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Variabel adalah unsur penting di setiap teori. Contohnya dalam teori harga menerangkan sifat permintaan dari para pembeli yang dikenal sebagai hukum permintaan. Hukum ini menjelaskan bahwa jika harga suatu barang berubah, maka permintaan pada barang itu berubah. Dalam membahas variabel perlu dibedakan menjadi 2 variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. 2. Asumsi. Membuat asumsi atau pemisalan-pemisalan merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. Tanpa asumsi sangat sukar untuk menjelaskan sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel karena kegiatan ekonomi bersifat sangat kompleks. Ini berarti teori harus membuat penyederhanaan atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Penyederhanaan itu dilakukan dengan membuat pemisalan atau asumsi. Pemisalan itu dikenal sebagai ceteris paribus, diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah hal-hal yang lain tidak mengalami perubahan. 3. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. 4. Membuat ramalan. Teori ekonomi memberikan 2 sumbangan penting di dalam menganalisis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama adalah menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu berlaku dan apa yang menjadi penyebabnya. Mempelajari berbagai teori-teori ekonomi dapat dijelaskan bagaimana suatu perekonomian berfungsi. Yang kedua, teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Ramalan itu dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Misalnya, jika analis ekonomi menunjukkan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan terjadi dalam perekonomian, maka akan dilakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindarkan atau setidaknya dikurangi pengaruh buruknya. Demikian topik pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.